dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bersyukur alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa yang kita banggakan ini dalam rangka pengajian Ibu Aisyah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Ibu Aisyah yang saya muliakan, jadi di dalam sebuah ungkapan di mana disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu ridwan nas la tudrak wa ridallah la tudrak. Keridhaan manusia itu tidak akan kamu bisa dapatkan, dan keridhaan Allah itu jangan kamu tinggalkan. Jadi di dalam kehidupan kita di mana kita bercanda ataupun bergurau ya. Jadi ini di dalam Islam juga diatur. Begitulah sempurnanya syariat Islam ini. Kenapa? Karena di dalam percandaan itu akan bisa mendatangkan kebaikan dan juga sebaliknya akan bisa mendatangkan keburukan. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga ada bercanda. Pertama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan orang tua pernah, sehingga orang tua itu bersedih dia bahwa di surga nanti tidak akan masuk surga orang yang tua-tua katanya. Jadi nangis nenek-nenek kan. Jadi ketawa Rasulullah itu sampai nampak apa namanya itu giginya kan. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di surga nanti nggak ada lagi yang nenek-nenek. Semua itu dimudahkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kata nenek ini kan. Jadi itulah sebuah apa namanya itu bercandaan. Canda tawa. Canda tawa. Jadi innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. Jadi kehidupan dunia ini penuh dengan canda tawa. Jadi dalam hal itu maka ada hal-hal yang apabila kita bercanda bisa mendatangkan kemudaratan. Jadi oleh sebab demikian Islam mengatur beberapa kriteria dan juga tata krama dalam bercanda. Yang pertama adalah kita nggak boleh bercanda dengan orang yang kita segani. Misalnya seorang Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bercanda sama mereka. Itu saking apa namanya? Menjaga marwah lah bahasa kita ya, menjaga tata krama. Sehingga pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, kemudian lagi menjulurkan kakinya, kemudian Rasulullah SAW itu kelihatanlah pahanya, karena Rasulullah SAW tidak menutupinya. Kemudian masuklah Abu Bakar, kemudian masuk Umar, kemudian masuk Ali. Ketika Ali masuk biasa saja. Kemudian masuklah Utsman. Ketika masuk Utsman langsung ditutup oleh Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah saya melihat tadi bahwa engkau tidak menutupi pahamu ketika masuk sahabat-sahabatmu? Kenapa ketika Utsman masuk kamu tutupi pahamu wahai Rasulullah? Apakah tidak saya malu dengan orang yang mana malaikat saja malu dengannya? Jadi bahwa Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat pemalu. Malaikat malu kepadanya. Itu tentu malu dalam hal-hal adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana beliau ini di dalam sejarah rupanya tidak pernah membuka auratnya ketika beliau mandi.
Ya kan kalau pakai baju dari sini sampai ke lutut dia pakai baju terus mandinya. Jadi menjaga adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mulianya para sahabat-sahabat itu menjaga marwahnya. Sehingga Nabi SAW nggak berani bercanda dengan mereka. Sehingga dikenallah Utsman itu dengan Zunnurain. Apa itu Zunnurain, Bu? Dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Karena Utsman ini menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putri Rasul itu dua orang menjadi istrinya. Jadi begitulah. Enggak sekaligus, meninggal baru menikah lagi kan. Jadi para sahabat dulu, tidak banyak yang berpoligami, ya. Tidak banyak yang berpoligami. Cuman ada yang berpoligami itu yang 1-2 ya kan. Bukan seperti yang digembar-gemborkan kan. Jadi sehingga ibu-ibu takut itu kan. Ini gimana ini nanti ya kan. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak menjadi wajib. Cuman itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bercanda ini yang pertama adalah dilarang bercanda dengan orang yang kita segani. Misalnya seorang menantu ya kan. Seorang mertua ya kan. Tapi kalau dia mencandai kita boleh. Tapi kita sebagai anak tidak boleh mencandai mereka. Jadi kalau mereka bercanda ya boleh kita layani. Itu kalau seandainya menantu kita ya kan. Jadi kalau ibu ingin bagaimana mereka bercanda sama kita, mulai aja nggak apa-apa. Tapi jangan dia memulai dulu. Ya kan? Kalau udah memulai dulu nanti bisa-bisa kadang kita tersinggung Bu ya kan. Jadi supaya jangan tersinggung. Pernah kawan Bu, waktu itu sebenarnya ini hal yang serius, tapi dibawa bercanda. Ketika waktu itu dia melamar seorang gadis di Banda Aceh, kawannya orang Sigli. Orang tuanya lebar sawahnya. Kalau orang tua zaman dulu itu, dia ketika menanam padi, panen padi beli emas, ya kan? Sampai 100 manyam simpan emasnya di lemari kan. Dia punya emas di rumahnya itu 5 bambu kan. Jadi orang-orang Sigli. Jadi ketika dia melamar orang Banda Aceh, tiba-tiba yang wanita ini adalah dari keturunan Syarifah ya. Keturunan Syarifah. Kalau di Aceh ini kan ada istilahnya tidak sekufu apabila orang yang keturunan Syarifah itu keturunan Nabi kecuali nikah dengan yang keturunan Said ya. Kan itu ada Bu ya kan. Sehingga ketika dilamar oleh kawan ini, bapaknya ingin menolak. Dibilanglah bahwa maharnya 100 manyam emas. 100 manyam. Oh sanggup kami katanya. Langsunglah dilamar dan selesailah akad nikah dan walimah. Besok hari setelah malam pertama duduk-duduklah dengan mertuanya. Jadi bercandalah anak ini tadi atau menantunya tadi. Ya katanya. Kenapa sedikit kali ayah minta mahar? Cuman 100 manyam katanya kan. Marahlah ayahnya tadi. Kau pikir saya orang mata duitan. Pergi ke sana. Jadi pergilah menantunya ini pindah ke rumah sewa. Selama 1 tahun punya anak. Lalu ketika punya anak, kembalilah mereka akur. Kemudian ditanya, kenapa marah ayah kemarin? Saya sebenarnya serius ya. Bukan bercanda, bukan juga menyindir katanya kan. Karena ayah saya itu ada 5 bambu emas di rumah. Kalau ayah minta 300 manyam, untuk saya 200 apa salah saya beli mobil gitu kan. Ketawalah kembali kan. Mencair dulu. Jadi begitulah, makanya di dalam hal ini dilarang bercanda itu dimulai oleh orang yang lebih muda. Tapi kalau mau yang tua duluan. Kecuali memang kita sudah berteman akrab Bu ya. Karena ketersinggungan itu tidak kita tahu ya. Kemudian di dalam hal yang ketiga, tidak boleh bercanda tentang kekurangan. Ya. Misalnya kekurangan istri dicandai oleh suami, kekurangan suami dicandai oleh istri. Apalagi kekurangan fisik. Kalau ibu-ibu itu istilahnya lomak mana masakan kau kecil kan? Besok masak mulai kan? Tapi apabila kita sudah bilang asin kali masakanmu kan? Enggak enak katanya kan? Jadi sehingga Rasulullah SAW itu ketika
Aisyah itu masak, dites oleh Rasulullah kan. Rasulullah asin padahal rasanya. Bagaimana ya Habibti katanya, kata Aisyah itu. Masya Allah, enak sekali rasanya. Padahal asin kan. Jadi begitulah Rasulullah itu menjaga hati pasangannya, tidak mau tersinggung ya kan. Jadi ketika hal tersebut, kalau ada kekurangan dari pasangan kita, nggak boleh kita candain. Baik kekurangan suami ataupun kekurangan istri. Kemudian yang keempat adalah dilarang bercanda itu dalam perkara yang berdusta. Perkara berdusta ini tidak boleh kita bercanda. Misalnya kita lagi bercanda-canda, ceritalah kita, cerita yang enak-enak sama kawan. Kan? Pada cerita itu kita karang. Yang lucu-lucu, ketawalah satu apa kan? Jadi lucu lah rasanya kan. Jadi sehingga dikenal kita sebagai pelawak gitu Bu ya. Karena zaman sekarang ini kan itu juga Bu ya. Enak kali ceramah Ustaz itu, apa enak? Lawaknya katanya kan gitu kan. Isinya kan gitu yang paling melawak kami gitu ya kan. Jadi sehingga kata Nabi SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala menjamin surga di tengah katanya ya, bagi orang yang meninggalkan bercanda, yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi Allah jamin surga itu yang paling tengah ya kan. Bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi kita tidak boleh bercanda itu berbohong kan. Itulah ibaratnya kan. Jadi tidak boleh kita karang-karang cerita atau membuat hal-hal yang lain ya kan. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh kita bercanda ketika orang sedang marah Bu ya. Jadi orang marah itu kalau kita candai tambah marahnya kan gitu. Jadi seorang suami misalnya lagi marah dia, bagaimana ibu merayu hatinya kan gitu kan? Dicandai, mungkin nanti bahaya kan gitu Bu ya. Jadi itu adalah canda-canda yang dilarang. Kemudian juga pernah suatu hari seorang anak raja ini dia ingin mencandai tukang kebunnya. Dia ambillah sepatunya tadi, ditaruhlah ke atas ke atas dahan kayu kan. Sehingga nanti ketika dia mencari-cari di mana sepatu saya, sono katanya kan, begitu dia turun kan terasa terhibur lah kan. Tiba-tiba datang orang lain dengan gitu, kau candai dia. Sini dulu. Kau ambil uang yang ada dalam kantong itu, kau masuk dalam sepatunya. Nanti kau lihatlah dia itu, sangat gembira dia nanti. Jadi sekali-kali Bu, kalau ada orang bekerja di rumah kita, jadi candai dengan uang, ya kan? Candai dengan uang. Di tasnya waktu dia pulang ada uang 500.000, ya, 100.000, ya kan? Jadi tiba-tiba dimasukkanlah dalam sepatunya yang kanan, yang kiri. Begitu dia mau pakai sepatu, dilihatnya ada barang situ. Ketawalah dia terbahak-bahak kan. Jadi anak raja tadi ketawa juga melihatnya kan, senang hatinya. Jadi begitu dia pulang, dibilangnya sama istrinya, bagus sekali majikan saya katanya kan. Sampai dia taruh di dalam sepatu saya ini uang katanya. Jadi itulah candaan-candaan yang bermanfaat. Candaan-candaan yang membawa kepada kemanfaatan kepada orang lain Bu ya. Jadi contohnya kita buat sesuatu yang mengejutkan ya. Misalnya ada orang yang dekat sama kita, teman kita buat kejutan-kejutan. Kalau kemarin misalnya kita pernah mengasih dia baju, kali ini kita kasih dia sepeda motor. Sudah lama dia kerja sama kita gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bercanda yang bukan sekedar menyenangkan hatinya, tetapi itu adalah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis itu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bahagia tertawa ketika kamu bisa membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah hal-hal yang dimana kita bercanda itu tidak boleh hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Yang keenam Bu ya. Jadi kalau kita bercanda sakit hati orang, berarti itu bisa mendatangkan permusuhan. Yang ketujuh adalah tidak boleh bercanda itu berlebihan. Nah, berlebihan itu mungkin kalau sudah berlebihan, apapun namanya saja berlebihan pasti ada jeleknya Bu ya.
Misalnya kita sudah begitu kenal, begitu dekat dan sebagainya, sehingga kita candalah sama dia di depan istrinya sendiri, ya kan? Nah, contohnya ini saya ingin candai kawan saya. Jadi tiba-tiba istrinya di situ. Kita bilanglah, apa Bu? Saya lihat suami Ibu tadi dia diboncengnya cewek lain gitu kan. Kan marahlah siapa ini ya kan? Istrinya ya kan? Nah, jadi ada pernah cerita kayak gitu, ada bapak-bapak, dicandailah istri kawannya. Tiba-tiba cerita bapak itu, ketika dia mencandai istri kawannya tadi, sampailah istrinya ini kan sensitif orangnya. Begitu pulanglah, disuruhnya seorang yang bekerja di hotel, datanglah ke rumah ibu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bapak Bu? Bapak lagi di masjid. Apa nanti kalau udah siap salat, ibu suruh datang ke hotel pulang. Itu ada cewek lagi nunggu dia, kan? Nah, begitu bapak belum pulang, ibu ini sudah mulailah, ya kan? Marah. Piring udah pecah, TV udah pecah, ya kan? Ya kan? Nah, rupanya bapak ini sudah dibalas oleh kawannya. Nah, kawannya balas dendam kepada dia. Sebelum itu dia datang ke rumah istri kawannya. Polan-polan katanya. Kemarin diboncengnya lah sama suamimu itu si Polan. Cantik dah. Nah, tiba-tiba Bu marahlah istrinya tadi kan, sehingga 3 malam nggak dikasih dia tidur di kamar. Itulah dia di ruang tamu gitu kan. Jadi dibalas sama kawan ini. Jumpalah mereka semuanya, ketawa-ketawa, enak nggak ada kubalas kan. Jadi sehingga itu adalah sudah berlebihan namanya Bu ya. Jadi tidak boleh bercanda yang berlebihan, karena itu bisa membawa permusuhan. Jadi karena permusuhan itulah yang disebabkan oleh percandaan yang berlebihan. Kenapa? Karena dalam Islam ini khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan saja, ya. Jadi tidak terlalu berlebihan. Makan berlebihan tidak bagus, ya kan? Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat berlebihan. Kemudian yang ke-8 yaitu bercanda ketika orang sedang ditimpa musibah. Jadi itu tidak boleh, ya kan? Karena dia lagi galau, lagi sedih dan lagi berduka cita. Jadi datang kita bercanda pula, ya kan? Nah, dia baru meninggal suaminya misalnya, kan? Atau baru meninggal istrinya. Lalu kita bilang sama dia, banyak perempuan lain yang berkocong, kita bilang, kan? Atau banyak laki-laki lain yang ganteng, kita bilang. Itu pasti tidak bisa, pasti tersinggung dia, Bu ya. Karena orang yang sedang galau, sedang ditimpa musibah itu adalah kita hibur mereka dengan kata-kata yang baik. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang baik, yang sadid itu yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kita memberi nasihat dalam kebaikan dan memberi nasihat dalam kesabaran. Sehingga di daerah kami, Bu, di Aceh sana, di Aceh Selatan, itu dulu Muhammadiyah, ketika ada orang meninggal dunia, malam ini paginya diantar rantang 5 ke rumahnya. Siang 5, ya. Kemudian malam 5 rantang sampai hari ketiga. Kemudian diikuti oleh orang NU, ya kan? Nah, mereka itu kena ada 7 hari 6 hari itu, Bu. Setiap malam 20 rantang satu rumah. 20 rantang satu rumah, 20 rantang. Sehingga sampai 6 hari itu rumah itu enggak masak. Nah, maka kata Nabi SAW itu, is'a'na'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum mashghulun. Jadi ketika keluarga Ja'far ini ditimpa musibah, dan Nabi menyuruh buat makanan kepada para sahabat untuk diantarkan ke rumah itu. Bukan dia nggak bisa masak, bukan dia tidak ada apa yang dimasak. Fa innahum mashghulun, karena mereka lagi sibuk dengan kesedihan dalam musibah. Itulah hiburan yang yang paling bagus, ya. Ibu rahimakumullah, ya. Jadi kalau ada misalnya kita buat Aisyah, misalnya ibu ini ada 40 rumah, ya kan? 40
kita bagi dalam 3 hari. Jadi 7 rantang pagi, 7 rantang siang, 7 rantang malam. Jadi 3 hari itu, jadi betul-betul terhibur orang yang ditimpa musibah. Jadi inilah. Alhamdulillah kita udah laksanakan. Alhamdulillah Bu ya. Nah, jadi itu saya rasa yang sangat positif ya kan. Dan di Aceh Selatan itu hampir merata sekarang itu, mulai dari Labuan Haji sampai ke sana kan, sudah mulai demikian diterapkan. Padahal mereka dulu itu melihat orang Muhammadiyah ya kan. Nah, ketika ada orang musibah sudah ibu-ibu itu menenteng rantang. Kemudian nanti ada tamu di sana, ada orang yang datang bertakziah ya kan. Jadi makanlah dari keluarga-keluarga mereka tamu-tamu tersebut ya kan di sana. Sehingga ahli baitnya tidak sibuk lagi menyiapkan makanan. Ibu-ibu sedang jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi juga dalam hal kita di mana kita menjaga supaya ketika kita lagi bahagia-bahagia ya kan, dengan keluarga, lagi bahagia-bahagia dengan saudara, jadi itu tidak boleh ketika itu kita buka aib. Jadi yang bercandanya itu membuka aib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak buruk sangka. Wala tajassasu. Jangan kalian membuka aib sebahagian yang lain. Jadi beginilah Bu, kita menikmati kebahagiaan lagi berdua dengan pasangan kita, jangan ceritakan orang lain. Lagi berteman dengan teman kita, jangan ceritakan orang lain. Jadi terkadang majelis su' itu kata Nabi, majelis yang paling buruk itu adalah di mana dijadikan majelis itu majelis gosip, Bu ya. Majelis gosip namanya. Kenapa majelis gosip? Kita duduk berdua cerita tentang orang lain. Duduk dengan suami cerita dengan orang lain. Nah, tetapi bagaimana kita lagi menikmati kebahagiaan itu, tidak boleh kita menceritakan aib orang lain. Itu juga termasuk yaitu adab dalam hal kita bercanda. Jadi tidak boleh menceritakan aib orang lain. Jadi kadang-kadang kita saya melihat bahwa tidak menikmati sebuah pertemanan, ya kan? Sudah lama kita nggak bertemu dengan teman kita sendiri, ya kan? Nah, akhirnya kita cerita itu terkadang banyak menceritakan yang di luar. Nah, sebulan yang inilah, sebulan begono, ya kan? Misalnya, kan? Jadi itulah hal yang harus kita tinggalkan. Sehingga majelis itu dinamakan dengan majelis su' kata Nabi, majelis bangkai. Nah, kenapa? Karena pernah suatu hari ketika Nabi SAW dengan para sahabat berjalan, nah, ketika itu teman ini dia menceritakan aib teman yang lain, terdengar sama Nabi. Ya, nampaklah bangkai ular di situ, makan bangkai itu. Alaysa hadza haram ya Rasulullah? Bukankah itu haram? Nah, apa kata Nabi SAW itu? Menjelek-jelekkan dan juga menggosip temanmu itu lebih besar dosanya daripada makan bangkai ular yang sudah busuk ini. Ya kan? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu kata Allah ya. Apakah kamu ingin memakan bangkai saudaramu itu yang sudah busuk, maka kamu akan membencinya. Jadi begitulah ibu-ibu rahimakumullah, yaitu majelis-majelis itu di mana harus kita hindari gosip dan juga buka aib orang lain. Nah, kemudian yang ke-10 adalah yaitu janganlah menghina sebahagian dengan sebagian yang lain. Ya la yaskhar qaumun an qaumin asa ayakunu khairam minkum. Janganlah kamu menghina sekelompok dengan kelompok yang lain. Nah, mungkin mereka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah juga halnya ketika kita sudah membuat suatu yang mulia ya, suatu program yang hebat misalnya. Jadi kita jangan merasa lebih hebat dari kelompok yang lain, walaupun kelompok lain itu juga punya visi misi yang mereka punya gitu kan. Nah, jadi sehingga kita tidak merasa sudah lebih hebat. Nah, jadi itu adalah adab-adab di dalam hal kita bercanda dan juga bermajelis ya kan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim juga yaitu
ketika kita bermajelis itu adalah merupakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu majelis itu dijadikan sebagai majelis ilmu. Jadi setiap niatkan saya ingin menambah ilmu. Menambah ilmu untuk amal, menambah ilmu untuk adab, menambah ilmu untuk akidah, menambah ilmu untuk akhlak. Jadi itu adalah yang sangat mulia sekali majelis-majelis yang dibuat, Bu ya. Jadi tujuannya adalah untuk ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala yarfa'illah, akan diangkat derajat mereka itu di atas derajat orang beriman itu 70 kali lipat lebih tinggi kan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di mana di dalam majelis-majelis itu juga haruslah zikir, Bu ya. Zikir itu tidak mesti berjamaah. Misalnya ibu lagi duduk berzikir kan. Kemudian di akhir nanti ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi itu adalah majelis yang senantiasa mendapatkan ridha dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah itu la tutrak, jangan kita tinggalkan. Yang keridhaan manusia itu jangan kita cari. Kenapa? Karena manusia ini tidak akan semuanya redha dengan kita. Tidak akan semuanya senang dengan kita. Maka ketika ibu memakai baju, memakai hiasan, dan memakai pakaian, jangan nanti ketika ibu posting di Facebook, ketika banyak orang bilang cantik kali, bagus kali. Nah, jadi terhibur ibu, ya kan? Jadi niatnya adalah bukan untuk demikian, ya kan? Nah, itu tidak akan kita dapatkan. Dan juga ketika kita membuat suatu amal tidak dipuji orang, itu tidaklah hina, ya kan? Karena ketika kita beramal itu tujuannya adalah ridha Allah. Jadi kalau orang yang mencari keridhaan manusia, sedangkan Allah tidak ridha, maka Allah wakilkan manusia itu kepadanya dalam sebuah hadis, ya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia tidak senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hambanya. Jadi kadang-kadang itulah di dalam kehidupan kini ibu rahimakumullah, di mana ketika kita melihat di era digital ini, Bu ya. Jadi banyak pamor, banyak pamer dan sebagainya. Jadi sehingga kadang-kadang kita lihat begitu pergi ke Mekah, Bu ya, dibelinya tasbih itu ya. Tasbih sampai 3. Kemudian digantungnya di mobil, yang bertasbih itu mobil, ya. Nah, kan gitu, bukan orangnya. Nah, yang bertasbih mobil. Ditaruhnya di lemari Al-Qur'an, yang baca Qur'an itu adalah lemari. Ya kan? Nah, jadi itu adalah hal-hal yang tidak demikian ya. Jadi yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita itu adalah sangat-sangat istiqamah ya di dalam setiap amal yang kita kerjakan. Walaupun sedikit, maka itu akan menjadi bisa mengalahkan orang yang amal-amalnya paling banyak. Ibu misalnya lihat orang itu bersedekah sekian puluh juta sekali, tapi ibu setiap hari bersedekah 1.000 perak. Tapi sampai hari kiamat, sampai meninggal dunia ibu kerja itu lebih baik. Begitu juga orang yang salat malam, bulan puasa doang dia salat malam, selesai Ramadan, nggak ada lagi. Baca Quran gitu juga, begitu puasa ngebut dia baca Quran dengan suami istri kan, sehingga anak-anak pun ikut ya kan. Selesai Ramadan, yang hidup di rumahnya cuman PCD kan, didengarnya lah, oh suami saya lagi baca Quran ini. Begitu dibuka pintu sama ibu, mengantar makanan ke kamar, dilihatnya rupanya PCD yang hidup, bukan suami yang baca Quran ya kan, suaminya ngorok gitu. Artinya apa ibu rahimakumullah? Jadi amal kebaikan itu kita teruskan setelah Ramadan ini, dan juga kita berbuat kebaikan-kebaikan itu walaupun sedikit akan mengalahkan orang yang berbuat banyak. Namun ahabul amal, sebaik-baiknya adalah yang berkesinambungan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sebagai kajian kita pada hari ini, sebagai tambahan dari saya mungkin ya. Sehingga apa pun yang kita kerjakan haruslah istiqamah, berketerusan, dan terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup ini, ketika kita sudah berusaha, berupaya, maka berdoa. Doa itu termasuk salah satu dari ibadah ya.
dari ibadah. Terkadang sebahagian bilang, ngapainlah aku berdoa-doa? Enggak pun dikabulkan Allah katanya kan, itu sudah husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu Bu ada 3 ya. Pertama langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuh. Ya Allah kasihlah anak saya yang saleh. Rabbi habli minas sholihin. Kena ibu sering-sering baca itu, Rabbi habli minas sholihin. Tiba-tiba nanti anak ibu sudah saleh. Rajin juga salat dia kan. Rajin dia bersedekah, rajin dia ke masjid, kan? Ya, itulah anak soleh. Tidak mesti anak yang soleh itu anak yang ke pesantren, tetapi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah gantikan doa itu dengan yang lebih baik. Kalau kita minta kaya, enggak dikasih kaya-kaya amat si amat aja enggak kaya kan gitu kan? Nah, jadi dikasih cukup oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dikasih kaya, ini model sebulan itu kalau dikasih kaya nanti nggak salat lagi dia. Sombong. Maka nggak cocok dia kaya. Maka alhamdulillah cukup. Yang ketiga adalah apa yang kita doakan itu nanti menjadi simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat menyesal orang-orang nggak berdoa itu. Dilihatnya lah nanti orang berdoa sekali dia berdoa sebesar kirat. Sebesar kirat itu lebih kurang sebesar masjid inilah kebaikan, ya kan? Kita bilang. Sekali berdoa. 10 kali masjid. 100 kali masjid. Walaupun itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka doa itu adalah mukhul ibadah, kata Nabi. Itulah otaknya ibadah. Jadi jangan lupa kita berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak, berdoa untuk suami, dan juga berdoa untuk saudara-saudara kita. Ya. Nah, jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ya, Ibu sampaikan kepada saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada yang mau bertanya, Bu?